Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Cahyani Putri Marif dengan nomor stambuk 040 2018 0539 dengan kelas Cybercrime C2. Baik, ada 4 pertanyaan lagi yang diberikan oleh Bapak Janggi. Jadi, oke, mari kita jawab. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan illegal research computer? Illegal research computer adalah sumber daya komputer yang diakses secara ilegal atau tidak sah dan merupakan suatu tindak kejahatan cyber dengan menggunakan komputer yang dimana terjadi penyadapan atau penyusupan komputer atau jalur komunikasi yang tidak sah dan memungkinkan adanya kebocoran informasi dan lain sebagainya. Jadi itu. Lanjut nomor 2, berdasarkan modusnya kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Oke, internal crime itu biasa dilakukan oleh orang dalam atau dalam suatu instansi tersebut. Nah, contohnya itu mengubah transaksi yang sudah ada atau bahkan menghapus transaksi yang ada, kemudian mungkin menghilangkan jejak gitu. Ya itu. Kemudian external crime itu biasanya dilakukan oleh orang luar dari suatu tempat atau instansi, tapi bisa juga menggunakan peran sebagai orang dalam. Nah, contohnya itu Joy Computer adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk pencurian ataupun operasi komputer. Atau hacker, ini paling sering ini, yaitu pelakunya adalah menghack dalam situs atau mengambil alih situs tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Oke. Penyalahgunaan kebebasan di dunia maya itu adalah sebenarnya tindak kejahatan cyber yang dimana banyak contoh-contoh kasus persoalan yang telah muncul sekarang akibat juga teknologi semakin canggih, maka banyak tindak pidana, tindakan kejahatan yang bakal berkembang juga. Contohnya lah ini, regulasi hak cipta di dunia maya. Misalnya adanya plagiarisme, ada juga tidak melakukan izin atas postingan begitu. Misalnya kamu mengambil postingan dia sementara kamu gak izin. Nah, itu bisa jadi juga regulasi hak cipta. Kemudian dalam berbagi konten secara legal, bisa saja kamu mengambil konten orang, merepost konten orang tanpa izin dari pemilik postingan sebelumnya. Jadi bisa saja yang merepost yang lebih untung daripada pemilik postingan sebenarnya. Maka di sini ada lagi perdebatan antara hak cipta dan lain sebagainya. Maka disinilah tujuan adanya cybercrime, adanya cyber law untuk menangani kasus ini. Karena ya teknologi semakin canggih, tentunya juga banyak kasus, banyak pelaku, banyak korban yang akan terjadi di sini, terjadi di dunia maya. Oke, lanjut nomor 5. Sebutkan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek illegal computer. Oke, salah satu contohnya adalah pada tahun 2009 seorang hacker atau peretas berhasil mengakses beberapa server dari Google di Cina. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat buktinya bahwa para peretas ini mengakses akun email para aktivis hak asasi manusia di Cina. Sehingga inilah juga menjadi salah satu kasus yang sangat terkenal tentang cybercrime. Nah, 4 tahun terjadi setelah kasus itu, pejabat pemerintah di Amerika Serikat menyatakan bahwa peretas dari Cina ini
telah mengakses data sensitif yang berisikan perintah pengadilan, otorisasi pengawasan yang kemungkinan besar diperoleh oleh agen Cina yang memiliki akun Gmail. Jadi dia meretas untuk mengambil data-data pengadilan gitu. Wow, it's really amazing. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena letak kesalahan ada pada manusia dan kesempurnaan hanya pada milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.